Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Alhamdulillah. Semoga semuanya sudah membaca doa dengan santun. Semoga hari ini bisa memahami pembelajaran dengan baik ya. Nah, anak soleh dan soleha, kemarin sudah ulangan matematika ya? Benar? Udah. Nah, gimana soalnya? Mudah nggak? Apa Bunda? Soalnya mudah nggak? Salah. Nah, kemarin udah Bunda koreksi ya, Bunda lihat hasilnya itu masih banyak yang keliru, nak ya, masih banyak yang keliru dalam menjawab soal matematikanya. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran setelah PTS itu pembelajaran tentang faktor persekutuan, nah ya. Jadi setelah PTS materinya yaitu faktor persekutuan ya. Namun sebelum kita lanjut materinya, kita bahas soal PTS kemarin dulu ya. Itu kan Bunda yang sama. Apa Faras? Iya yang sama nak. Faktor persekutuan itu yang sama. Nah kemarin kan kita sudah mencari faktor ya. Nah untuk faktor persekutuan itu nanti ada dua bilangan, kita cari faktornya yang sama ya. Nah, namun sebelumnya kita bahas dulu soal PTS, nah ya. Oke, untuk informasi nanti PTS ini kita ada remedi, nah ya. Jadi nilainya yang tidak mencapai KKM 75, jadi anak soleh dan soleha harus mengulangi ujiannya atau yang disebut remedial ya. Jadi Bunda bahas soal PTS ini, silakan disimak, dipahami, benar-benar dipahami betul ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham, silakan ditanyakan ya. Oke, siap semuanya? Ya. Siap. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti bukunya nanti bukanya nak ya. Kita bahas soal PTS terlebih dahulu. Bunda share screen soal PTS kemarin. Silakan dilihat di layar HP atau layar komputernya ya. Kelihatan nggak? kelihatan. Kelihatan? Nih, kelihatan ya. Oke, kita bahas yang pertama. Bentar. Oke, Bunda ulangi lagi share screen-nya ya. Oke, kita bahas nomor 1. Coba Faras, baca nomor 1 Faras. Nah, perhatikan gambar berikut. Nilai pecahan yang mewakili bagian diarsir adalah 8/16. Oke, berapa jawabannya? 8/16, D. 8/16. Benar nak ya, jawabannya 8/16. Jadi bisa dihitung jumlah yang diarsir itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 itu sebagai pembilangnya. Kemudian jumlah seluruh bagiannya ada berapa? Ada 16. Jadi jawabannya 8/16. Oke. Yang kedua, nah coba Vero baca nomor 2 Vero. 2/15, 3/10. Tanda yang benar untuk mengisi titik-titik di atas adalah. Nah, apa jawabannya? Masih ingat nggak? Itu tentang perbandingan dua pecahan. Masih ingat nggak? 15 lebih kecil daripada 3/10. Oke, benar. Jawabannya lebih kecil ya. Masih ingat nggak itu menggunakan apa? Perkalian silang ya. Nah, misalkan kayak gini ya. 2. Aduh, susah banget ini. 2/15 ya. Nah, dengan 3/10 nak ya. Nah, caranya itu menggunakan perkalian silang. 2 dikali 10, kemudian 3 dikali 15. 2 kali 10 berapa nak? 2 kali 10 berapa? 20. Kemudian 3 dikali 15 berapa? Bubun? 839. 3 kali 15 berapa? 42. 5.
45. Nah, oke. Nah, kemudian jadi berapa hasilnya? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil hasilnya? Kecil. Lebih kecil. Jadi jawabannya adalah B ya, lebih kecil. Oke, bisa dipahami untuk nomor 2? Bisa dipahami untuk nomor 2? Bisa ya? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ada. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan nomor 3. Coba nomor 3. Faro, baca nomor 3, Faro. Jawaban nomor 3. Urutan yang benar untuk pecahan berikut ini. Jadi nilai terkecil kemudian terbesar. B, 4/7, 4/6, 4/5, 4/3. Apa jawabannya? B. B, oke, kita lihat dulu ya. Bentar, Bunda hapus dulu ya. Masih ada nggak share screen-nya? Masih ada ya? Masih. Oke, urutan yang benar untuk pecahan berikut ini dari nilai terkecil kemudian terbesar adalah, nah kita perhatikan catatannya kemarin ya. Lihat, ini yang sama pembilang atau penyebutnya? Pembilang. Nah, maka aturannya gimana? Kalau pembilangnya sama, Nilainya. iya benar Farah. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Maka urutannya adalah 4/7. Berapa? 4/5, 4/6, 4/5, dan 4/3. Jadi jawabannya B. Ya. Ada yang benar jawabannya? Oke, fokus dulu nak ya. Fokus ke Bunda dulu ya. Selanjutnya nomor 4. Coba Faro, baca nomor 4 Faro. Nilai pecahan 6/7 senilai dengan pecahan. Nah, nilai pecahan 6/7 senilai dengan pecahan. Nah, kata Bunda kemarin kan, kalau misalkan pecahannya itu ada 2 cara untuk mencari pecahan senilai. Kalau pecahannya tidak bisa dibagi, maka kita lakukan perkalian ya. Kan ada 2 caranya, perkalian dan pembagian. Nah, kalau tidak bisa dibagi, maka kita kalikan. Yang mana kira-kira dari A, B, C, dan D yang sesuai dengan pecahannya? Perhatikan ya, untuk pecahan senilai itu harus kita kalikan dengan angka yang sama ya. Vero, coba yang santun nak duduknya. Vero. Nah, ya kita cari angka, kita kalikan dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya ya. Kira-kira dikalikan berapa nak? Perkalian 2, pakai perkalian 2. Coba kita kalikan 2 ya. 6/7 sama-sama kita kalikan dengan 2 ya. 6 kali 7 berapa? 12. 6 kali 2, 12. 7 kali 2 berapa? Nomor 1 beri apa? 7 kali 2 berapa? 7 kali 2 berapa sayang? Ayo 7 kali 2 berapa? Gimana? Oke, 7 kali 2 sama dengan 14. Ada nggak jawabannya? 12/14. Ada nggak jawabannya 12/14? Nggak ada. Oke, kita coba selanjutnya dikalikan 3 ya. Setelah dikali 2 nggak bisa, kita coba kalikan 3 ya. Oke, 6 kali 3 berapa sayang? 6 kali 3 berapa nak? 6 kali 3. Ayo perkaliannya Aca, Vero, Faro, Yora. Yang lain mana suaranya nih? 6 kali 3 berapa? 18. Oke, pinter. Kemudian 7 kali 3 berapa? 7 kali 3. 3 berapa? 21. Oke, ada nggak jawabannya? 18/21. Ada nggak jawabannya? Oke, ada. Jawabannya adalah D, nak ya.
Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nggak ada. Itu Ada. untuk pecahan senilai ya. Silakan dikalikan dengan bilangan yang lainnya. Namun harus sama ya. Antara pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan angka yang sama ya. Susah, Bunda. Oke, nomor 5 susah. Coba kita lanjut ke nomor 5 ya. Oleh ada satu di pinggirnya. Oke. Nomor 5, Yora. Baca nomor 5, Yora. Di bilangan pecahan 13/6 jika dituliskan dalam bentuk pecahan campuran adalah. Oke, kita ubah dalam bentuk campuran. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran? Masih ingat? Ini kan pecahan biasa nih. Mau kita ubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Kita lakukan apa? Pakai perkalian. Pakai apa? Ayo yang lain. Mana suaranya? Bagi. Pembagian 13/6 kalau dalam bentuk pembagian itu menjadi berapa? Nih 13/6. Kalau dalam bentuk pembagian itu sama dengan 13 dibagi 6 nak ya. 13 dibagi 6. Nah, kita lakukan pembagian. Bisa semuanya pembagian? Bisa? Oke, kita lakukan pembagian ya. 13 dibagi 6. Oke. Oke, nah untuk yang pertama, 1/6 bisa nggak nak? 1/6. 1/6 bisa nggak? 1/6 bisa. 1 permen dibagikan ke orang 6 bisa nggak? Enggak. Nggak bisa ya. Maka langsung 13. 13 dibagi 6 berapa sayang? 13 bagi 6? Faro, 13 bagi 6 berapa Faro? Ayo. Perkalian 6 yang hasilnya mendekati 13. Berapa? 2. 2. Berapa 2 kali 6? 12. 12. Oke, 12. 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, kita kurangkan. 3 kurang 2 berapa sayang? 3 kurang 2. Berapa? 1. 1 dikurang 1? 0. 0. Jadi habis ya. Nah, jadi sisanya 1. Nah, biarkan saja sisanya nggak usah diapa-apakan. Kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Jadi berapa? Pecahan campurannya itu bilangan bulat di depan itu sebagai hasilnya, nak ya. Kemudian sisanya 1 sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya tetap. Berapa penyebutnya? Penyebutnya berapa nomor 5 itu? 6. Ya, mana suaranya ini? 6 penyebutnya ya. Jadi pecahan 13/6 itu bisa diubah menjadi pecahan campuran yaitu 21/6. Dari mana 2? 2 ini dari sini nih hasil pembagiannya ya. Nah, kemudian dari mana 1? 1 dari sini. Sisanya ya. Nah, kemudian 6 dari mana? 6 ini penyebutnya tetap atau sebagai pembaginya ini 6. Oke, bisa dipahami? Jadi jawabannya? Jawabannya apa? 21/6. Yang mana 21/6? A. C sayang, 21/6. Oke, bisa dipahami nggak? Coba yang nggak paham itu tanyakan ke Bunda nak ya. Jangan pas ulangan baru mau nanya sama Bunda. Ya nak? Aca, Rasya paham nggak Rasya? Mana ini mukanya Rasya? Bunda lihat jendela aja Bunda, ini. yang nomor 6 sama kayak nomor 5 Bunda ya. Oleh nomor 5 belum paham. Oke, bentar nak ya. Aca, paham nggak Aca?
Rasya? Pelek dia. Yora? Paham nggak Yora? Paham. Paham. Oke. Ca, Oh, paham ini Ca? Ada yang ingin ditanyakan Iya. nggak? Nggak ada? Enggak. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor Bunda. 6. Apa Paras? Kalau pembagian misalnya 1 dibagi 6 kan nggak bisa. Jadi kayak mana Bunda pembaginya? Oke. Nah, kalau misalkan mau kita bagikan 1/6 kan tidak bisa. Maka hasilnya itu menjadi desimal ya. Menjadi bilangan desimal. Nah, 1/6. Dia nggak bisa. Lakukan pembagian 1 dibagi 6. Nah, gimana kalau misalkan dia nggak bisa dibagi, ditambahkan apa? 1 tambah 1. Kalau nggak bisa dibagi ditambah apa? Ditambah 0. Kemudian pada hasilnya kita tambahkan 0 dan koma, nak ya. Nah, jadi hasilnya koma, bilangan desimal. 10 bagi 6 berapa? Perkalian 6 yang mendekati 10 berapa? 1. 1 kali 6, 6. Kita kurangkan, 10 dikurang 6 berapa? 10 kurang 6. 4. Oke, kalau kita lanjutkan, bisa kita lanjutkan lagi. Tinggal kita tambahkan 0. Nggak perlu tambah koma lagi di hasilnya ya. 40 bagi 6 berapa? Perkalian 6 yang mendekati 40 berapa? 6 ya. 6 ya. 6 kali 6 itu sama dengan 36 ya. Nih. Kita kurangkan lagi. 40 dikurang 36 berapa? 4. Nah, nggak perlu kita cari lagi karena hasilnya akan sama terus. 0,1666666 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya untuk pembagiannya. Kalau misalkan dia nggak bisa dibagi, maka hasilnya akan menjadi bilangan desimal. Dia itu bukan nggak bisa dibagi, tapi dia nggak bisa dibagi habis. Akan bersisa atau dalam bentuk pecahan desimal, ya? Oh iya. Oke, paham? Paham. Paham. Bunda lanjut lagi ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 nih mudah. Nah ya, bentuk pecahan apa namanya? Bentuk pecahan. Pecahan biasa. Bentuk pecahan apa? Coba. Bentuk pecahan campuran. Nah ya, kalau pecahan biasa kan dia hanya terdiri pembilang dan penyebut nih, seperti 13/6 ini ya, dia hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau seperti ini ada bilangan bulat di depannya, kemudian ada pembilang dan penyebut, maka namanya pecahan campuran. Nah, mau kita ubah menjadi pecahan biasa. Sangat mudah sekali. Sudah berapa kali Bunda jelaskan ya? Nih, 7/2/5. Langkah pertama gimana? Kita kalikan antara siapa? Antara penyebut dan bilangan bulatnya yang di depan ini. Nah, kita kalikan. Nah, kemudian nanti hasilnya baru kita jumlahkan dengan pembilangnya yang di atas. Nah, 5 kali 7. Nah, 5 dikali 7. Kemudian, bentar ya, 5 kali 7. Kemudian ditambah dengan 2 pembilangnya. Kemudian yang di bawah yang sebagai penyebutnya itu tetap 5 ya. Oke, sekarang 5 kali 7 berapa? 5 kali 7? 5 kali 7 berapa? 35. 35. Tambah dengan 2. Berapa? 35 tambah 2. 37. 37. Nah, jadi pembilangnya itu 37. Kemudian penyebutnya tetap. Berapa penyebutnya, Nak? 7. Penyebutnya berapa penyebutnya? Penyebutnya tetap berapa penyebutnya?
Ini 5. penyebutnya 5 penyebutnya nih. Jadi hasilnya berapa? 37 per 5. Apa jawabannya? A, B, atau C, atau D? C. D. Nah, ada yang benar jawabannya? Ada nggak yang benar jawabannya? Coba, ada yang benar nggak jawabannya? Bunda mau tanya. Tidak. Enggak. Nah, itu mudah sekali, nak ya, sangat mudah sekali. Sudah berapa kali Bunda jelaskan ya? Kuncinya apa? Kuncinya anak soleh dan soleha harus hafal perkalian. Nah, itu kuncinya harus hafal perkalian. Kan? Ya. Oke. Sudah, kita lanjutkan kembali? Lanjut ya. Oke, nomor 7 coba baca, Aca. Baca nomor 7, Aca. Rasya, baca nomor 7, Rasya. Bilangan pecah 22 per 4 jika dituliskan dalam bentuk desimal adalah? Nah, ini bentuk pecahan apa namanya? Desimal. Bentuk pecahan biasa. Nah ya, ini bentuk pecahan biasa. Kemudian mau kita ubah menjadi bentuk desimal. Gimana caranya? Kita gunakan cara apa? Pembagian, pinter. 22 per 4 kita ubah menjadi bentuk pembagian. Hasilnya gimana bentuknya? 22 dibagi 4. Nah, ini perhatikan seperti ini. Bentuk pecahan 22 per 4 kita ubah menjadi bentuk pembagian, jadinya 22 dibagi 4. Kemudian kita bagi. Nah, 22 dibagi 4. Oke, 22 bagi 4. 2 bagi 4 bisa nggak anak soleh dan soleha? 2 bagi 4 bisa nggak? Perhatikan ya, kalau misalkan angka yang dibaginya ini lebih kecil daripada angka yang pembaginya, maka dia tidak bisa dibagi habis. Hasilnya akan koma atau desimal. Jadi 2 bagi 4 itu nggak bisa, nak ya. Permen, kita punya permen 2 mau dibagi ke 4 orang. Nggak bisa, nak ya. Dibelah-belah nanti permennya. Nah, jadi kita gabungkan dengan yang di belakangnya. 22. Bisa nggak 22 dibagi 4? Bisa nggak 22 dibagi 4? 22. Ya. Perkalian 4 yang mendekati 22 berapa? 4 kali 5. Oke, pintar. 4 kali 5. Benar ya, Ora. 4 kali 5. Berapa 4 kali 5? 20. 20. Nah, maka kita kurangkan ke bawah. Nih. Yang pertama, 2 dikurang 0. Berapa 2 kurang 0? 2. 2. Oke, kemudian 2 dikurang 2 berapa? 0. 0. Oke. Nah, sekarang sisa 2. Nah, karena kita mau ubah dalam bentuk desimal, kita lanjutkan pembagiannya ya, sehingga dia ada komanya atau bentuknya desimal. 2 bagi 4 bisa nggak? 2 bagi 4 bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Maka kita tambahkan apa? Siapa yang ngetik, Bunda? Enggak. Kita tambahkan apa, sayang? Kita tambahkan 2 bagi 4 nggak bisa. Maka kita tambahkan 0 pada bilangan yang akan dibagi. Nah, jadi hasilnya 20. Nah, setelah kita tambahkan 0 pada bilangan yang akan dibagi, pada jumlahnya, pada hasilnya kita tambahkan koma. Ya, perhatikan ya. Tadi kan 2 bagi 4 nggak bisa. Maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Artinya dia jadi 20.
Ya, karena sudah kita tambahkan 0 di belakangnya, maka di hasilnya, pada hasilnya, jangan lupa kita tambahkan koma. Ya, jadi sekarang 20 bagi 4. Bisa nggak 20 bagi 4? Ya, Bang. ID aku Bisa nggak 20 bagi 4? Bisa. Bisa. Berapa 20 bagi 4? Sebentar. Lima. 5, nak ya, 5. Oke, 5 kali 4 berapa? 5 kali 4? 20. Oke, kita taruh di bawahnya. Sekarang kita kurang 20 kurang 20 berapa? Oh, 0. Habis. Tidak bersisa. Ya. Maka hasilnya berapa, nak? Hasil akhirnya berapa? 5, 5. mana suaranya nih anak soleh dan soleha nih? Masih semangat nggak? 5,5. Hasilnya 5,5. Jawabannya yaitu B ya. Paham nggak? Ada yang benar jawabannya? Paham nggak? Ada. Benar. Oke, paham ya? Perhatikan anak soleh dan soleha. Ini penjelasan Bunda. Silakan disimak sebaik mungkin ya, dipahami sebaik mungkin. Nanti anak soleh dan soleha yang nilainya nggak mencapai KKM yaitu 75, maka akan remedial atau ujian ulang. Nah ya, oke, jadi dipahami benar ya. Oke, biar nanti nilai rapotnya bagus ya. Nanti kita mau bagi rapot PTS, nak ya. Hari? Nanti Bunda kasih tahu ya. Kalau sudah selesai semua nilainya, sudah masuk semuanya, baru kita bagi rapot ya. Oh iya, nanti anak soleh dan soleha ke sekolah jangan lupa kumpul rapot ya. Kumpul rapot. Iya, rapotnya dikumpulkan ya. Besok Bunda ya? Iya nak, besok ya nak. Ya, oke. Oke, anak soleh dan soleha bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut ya nomor 8. Nah, sekarang nomor 8. Coba Vero baca nomor 8 Vero. Nomor 8. Ya, nomor 8. Pecahan bentuk persen yang senilai dengan 3/5 adalah. Oke, pecahan bentuk persen yang senilai dengan 3/5 adalah persen. Apa arti persen? Persen itu sama dengan apa, nak? Per 100. 100 ya. Artinya, apa sayang? Ini yang Bunda jelasin kemarin, bukan yang catat di buku. Iya, benar. Nah, ini soalnya sebenarnya udah Bunda jelasin semua ya. Jadi dipahami benar-benar, nak ya. Oke, coba kita ulangi lagi ya. Persen itu artinya per 100. Nah, artinya penyebutnya harus bernilai 100. Gimana caranya? Kita mengubah penyebutnya itu 100 ya. Nah, katanya 3/5. Pecahannya itu 3/5. Nah, mau kita kalikan berapa agar penyebutnya itu nilainya 100? Ayo, kita kalikan berapa? Cepet, Bun. Apa? Enggak. Kita kalikan berapa penyebutnya agar dia jadi per 100? 5 dikali berapa? Hasilnya 100. 5 kali 10. 5 kali 10 berapa, nak? 5 kali 10? 50. 50. Baru setengahnya ya. Nah, kita mau minta 100. Jadi kita tambah berapa lagi? 5 kali 20, kita tambah. Oke, pinter. Faro, 5 kali 20. 5 kali 20. Nah ya.
Nah, perhatikan untuk mengubahnya menjadi persen ini, jika penyebutnya kita kalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan 20. Dia harus sama ya, nggak boleh beda. Misalkan penyebutnya kali 20, pembilangnya kali 10, itu tidak boleh, harus sama. Jika penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Ya, yang atas dan bawahnya harus sama. Oke, anak soleh dan soleha, semua kameranya dihidupkan ya, biar Bunda lihat anak soleh dan soleha sedang fokus belajar ya, tidak melakukan aktivitas yang lain ya. Oke? Oke, bagus ya. Nah, 3 kali 20 berapa nak 3 kali 20? 3 kali 20 berapa? 60. 60. 5 kali 20 berapa? 100. 100. Nah, dia sudah per 100 nih, 60 per 100. Sekarang tugas kita mengubahnya menjadi bentuk persen. Persen tadi artinya per 100. Artinya 60 per 100 itu sama dengan 60 Persen. persen. Bagus. Bisa nggak? Dapat Bisa. hasilnya 60%. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, jawabannya D. Paham nggak? Paham. Mudah nggak soalnya? Agak susah. Agak susah. Di mana? Susahnya di mana, Yora? Yang susah. Bagian mana susahnya, nak? Semuanya. Semuanya? Iya. Nah, Yang 5 kali 20. oke. Tadi kan katanya pecahan bentuk persen yang senilai dengan 3/5 adalah, nah artinya pecahan dari 3/5 ini kita ubah menjadi bentuk persen ya. Persen itu artinya per 100 nih, maka pernya atau penyebutnya harus kita ubah menjadi 100 ya. Penyebutnya harus 100. Nah, bagaimana caranya agar penyebutnya 100? Nah, kita kalikan penyebutnya ke angka berapa sih agar hasilnya 100? Nah, karena penyebutnya 5, maka 5 kali berapa nih hasilnya 100? 5 kali 20. 20. Dan kita dapat perkaliannya 20 penyebutnya ya. Penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20 ya, nggak boleh beda. Jadi 3 kali 20, 60, 5 kali 20, 100. 60 per 100 sama dengan 60%. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bisa ya, nanti boleh diputar-putar lagi nah ya video Bunda ya. Nanti Bunda kirimkan hasil rekaman Zoom-nya ya. Nanti boleh dipelajari lagi nanti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 9. Faras, coba baca nomor 9 Faras. Nomor 9. Inas mengambil potongan pizza hingga tersisa 25 saja. Di dalam kotak presentasi potongan pizza yang terambil dalam 75. Oke. Aca tadi keluar nak ya? Ada ya Aca? Oke, ada. Oke. Terima kasih Faras. Inas mengambil potongan pizza hingga tersisa 25% saja di dalam kotak. Persentase potongan pizza yang terambil adalah berapa jawabannya tadi Faras? 75 per? Iya, 75%. Dari mana 75%? Sekarang Bunda gambarkan ya. Misalkan nih ada pizza. Bentuk pizza gimana? Iya, bentuk pizza gimana? Bentuk pizza. Gini ya. Oke, misalkan nih ada pizza nih nak ya. Misalkan ini bentuk pizza ya. Nah, dia udah dimakannya 25% ya. Udah 25%. Nah, untuk seluruh pizza ini jumlahnya berapa? Seluruh pizza ini jumlahnya 100% nak ya. Kalau sebelum dimakan, satu pizza utuh nih artinya 100%. Nah, katanya tadi sisanya itu tinggal 25%. Berapa pizza yang sudah dimakan oleh Inas? Nah, artinya
100% kita kurangkan dengan sisanya 25%. Maka kita dapat nanti berapa persen yang dimakan oleh Inas. Berapa 100 kurang 25? Berapa 100 kurang 25? Vero, berapa Vero? 100 kurang 25. Berapa 100 kurang 25? 75. Nih, maka hasilnya 75%. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? D ya jawabannya. Ada yang benar jawabannya? Ada yang benar jawabannya? Sudah jelasin oleh Pak. Iya, udah Bunda jelasin di kelas ya sebelum PTS-nya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nggak ada. Kita lanjutkan kembali ya. Kita habiskan soal matematikanya ya sampai 20, oke? Oke. Kemarin di sekolah sudah Bunda jelasin isiannya sampai 30. Nah, ini kita bahas pilihan gandanya sampai 20 ya. Oke, sekarang nomor 10. Nomor 10 coba Faro baca nomor 10 Faro. Yuk, Faro, Dimas Alvaro, bisa dengar suara Bunda? Bunda. Bentar, nak ya. Faro baca nomor 10, Faro. Bunda, kok setiap Zoom nggak ada yang ikut Bunda ya? Ya, nah, ada sebagian yang orang tuanya bekerja, yang HP-nya nggak ada, nah ya, jadi nggak bisa ikut Zoom, tapi bisa nonton hasil rekaman Zoom-nya ya. Punya HP. Iya, kalau misalkan bisa ikut Zoom lebih bagus lagi. Nah ya, jadi bisa bertanya kalau tidak mengerti ya, bertanya langsung saat belajar. Kalau YouTube itu ulangi. Iya. Oke, Dimas, Faro, dengar suara Bunda Faro. Coba bacakan nomor 10 Faro. Faro, kedengaran nggak suara Bunda atau ke-mute suara Bunda? Dimas Alvaro. Halo, Faro? Anda pakai apa itu? Di-mute suaranya Faro itu. Dihidupkan dulu suaranya Faro. Iya, Faro. Dimas Alvaro. Alfarud. Oke, sepertinya Faro lagi nggak fokus ya. Oke, coba. Lagi main game. Nggak boleh main game. Vero, baca nomor 10, Vero. 10. Ya. Bilangan 5,4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi? Nah, 55,4 mau kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, artinya kita bulatkan, kita fokus ke angka setelah komanya ya. Angka setelah komanya berapa? 4. Lebih dari 5 atau kurang dari 5 angka 4 itu? Kurang dari 5, nah ya, kurang dari 5, maka kita melakukan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah artinya komanya kita bulatkan jadi 0 atau kita hilangkan, kemudian angka yang sebelum komanya, angka puluhan dan satuannya tetap tidak berubah. Nah ya, maka sangat mudah sekali. Komanya kita jadikan 0 atau kita hilangkan dan angkanya tetap, bilangan puluhan dan satuannya tetap. Jadi hasilnya berapa? 55. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Jawabannya apa, Nak? B ya, 55. Paham tentang pembulatan? Paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang nomor 11. Aca, silakan baca nomor 11, Aca.
Fraction terbaik dari 5/4. 11 ya? 11. Iya. Fraction atas dari 4, 1/2 dikurang 3,3 adalah adalah. Nah, ini pecahan campuran. Ada pecahan campurannya, nah ya. Kita ubah dulu menjadi pecahan desimal. 4/1/2 dikurang 3,3. Nah ya. Nah, 4/1/2 kita lakukan, kita ubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu, nak ya. Oke, cara manualnya, cara biasa kita ubah jadi bentuk pecahan biasa dulu. 2 kali 4 itu berapa? 2 kali 4? 2 kali 4, 8. 8. Tambah 1 berapa? 9. 9. Nih, 9 per 2 dikurang 3,3. Berapa 9 bagi 2? Ada yang bisa 9 bagi 2? Coba diorek di kertasnya. 9 bagi 2 berapa? 9 bagi 3. 2. 9 bagi 2. 9 bagi 2. 4,5. 4,5. Pinter, Faras. Dapat hasilnya 4,5, nak ya. Nih, 4,5. Kemudian dikurang 3,3. Nih, sudah sama nih bentuknya, sama-sama pecahan desimal. Sekarang tinggal kita bulatkan. Katanya apa? Taksiran atas. Nah ya, perhatikan soalnya. Katanya taksiran atas. Artinya kita bulatkan ke atas semua ya. Kita tidak mengikuti aturan pembulatan. Kita bulatkan ke atas semua. 4,5 dibulatkan ke atas jadi berapa? Ayo. 4,5 kita bulatkan ke atas menjadi berapa? Bagaimana pembulatan ke atas? Pembulatan ke atas artinya komanya kita bulatkan jadi 0 atau kita hilangkan. Kemudian satuannya kita tambah 1. Jadi berapa 4,5-nya? Koma dan 5-nya kita bulatkan jadi 0 atau kita hilangkan. Kemudian 4-nya kita tambah 1. Jadi berapa, nak? Jadi berapa, sayang? Vero, jadi berapa, Vero? Faro, Rasya, Iora. Kita bulatkan dulu. 4,5-nya kita bulatkan jadi berapa, Faras? Ya tahu. Katanya tadi kan kita lakukan taksiran atas, maka kita lakukan pembulatan ke atas. 4,5 kita bulatkan ke atas, koma dan 5 yang di belakang koma itu kita hilangkan atau kita bulatkan jadi 0. Kemudian 4-nya kita tambah 1. Jadi berapa, sayang? 41,6. 5, nah 4,5 jadi 5 nih, 4,5 nih. Kita lakukan pembulatan ke atas. Caranya koma dan 5-nya kita hilangkan. Sisanya 4 kan? 4 ini kita tambah 1 jadi berapa? Jadi 5 ya. Oke. Nah, kemudian sekarang 3,3. 3,3 kita lakukan pembulatan ke atas juga. Jadi berapa? 3,3 kita bulatkan ke atas. Jadi berapa, nak? Sama kayak 4,5 tadi. Koma dan 3-nya yang di belakang koma ini kita bulatkan jadi 0 atau kita hilangkan ya. Nah, sekarang satuannya yang di depan itu kita tambah 1. Jadi berapa kita tambah 1? Jadi berapa hasilnya? 4. 3 tambah 1 kan 4. Nah, kita taruhlah hasilnya 4. Kemudian 5 dikurang 4 berapa, nak? 5 kurang 4 berapa, sayang? 1. Nah, hasilnya 1. Jawabannya 1. Apa? Jawabannya B, Bunda ya? Iya, jawabannya B. Paham nggak? Bisa dipahami?
Bisa. Bisa. Bisa ya, bisa dipahami. Jawabannya B ya. Wifi. Lumayan. Oke, bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Oke, masih semangat? Masih. Harus semangat ya, harus semangat. Karena ini butuh pemahaman lebih nak ya materinya ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya nomor 12. Yora, baca nomor 12 Yora. Taksiran bawah dari 12,7 dibagi 5/2 adalah. Oke, nah taksiran. Artinya kita ubah dulu semuanya ke bentuk pecahan desimal ya. 12,7. 12,7 dibagi 5/2. Nah, 5/2-nya ini kita ubah dulu menjadi pecahan desimal agar bisa kita bulatkan ya. Nih, sama dengan 12,7. Nah, 2/5 mau kita ubahkan jadi bilangan desimal. Bagaimana caranya? 2/5 kita ubah menjadi bilangan desimal. Bagaimana caranya? Rasya, bagaimana caranya Rasya? 2/5 mau kita ubah menjadi bilangan desimal. Enggak ada, Bun. Pak Casan yang Xiaomi itu ya? Enggak ada. Oke, gimana? 2/5 mau kita ubah menjadi pecahan desimal. Vero, bagaimana caranya Vero? Kita lakukan pembagian. Mana nih suaranya anak Soleh dan Soleha? Masih semangat enggak? Masih. Mau dapat nilai yang bagus? Mau dapat 100? Mau. Nah, Tapi agak lapar. ya. Nah, enggak sarapan ya tadi Yora? Sarapan, tapi jadinya lapar. Jadinya lapar karena belajar ya? Iya sayang. Nanti kalau sudah selesai belajar baru lanjut sarapan lagi ya. 2/5 artinya 2 dibagi 5 nak ya. 2 kita lakukan pembagian 2 dibagi 5. 2 bagi 5 bisa nggak sayang? 2 bagi 5? Bisa nggak 2 bagi 5? Bisa nggak 2 bagi 5? Nggak bisa. Jadi kita tambahkan apa? Kita tambahkan 0 pada pembagiannya, pada bilangan yang akan dibagi. Kemudian kita tambahkan 0 dan koma pada hasilnya. Nah, sekarang 20. 20 bagi 5. Bisa nggak 20 bagi 5? Berapa 20 bagi 5 nak? Vero, kakinya yang santun sayang. 20 bagi 5. Berapa nak? Perkalian 5 yang hasilnya 20. Iya, apa Faras? 20 bagi 5 kan? Iya nak. Berapa? Perkalian 5 yang hasilnya 20. Kalian 4. Cepet, Bu. Aku tinggal dikit. 4. Siapa yang tinggal dikit baterainya? Aku, Bun. Oke, boleh dicas dulu nak ya. Oke. Nah, 4 ya. 20 bagi 5 tadi 4. Maka 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurang 20 berapa nak? 20 kurang 20? 0. Tidak bersisa. Jadi hasilnya berapa? 2/5 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Nah, katanya nomor 12 tadi taksiran ke bawah. Artinya kita bulatkan ke bawah semuanya ya. 12,7 kita bulatkan ke bawah jadi berapa nak? 12,7 kita bulatkan ke bawah jadi berapa? 12,7 kita bulatkan ke bawah jadi berapa? Jadi berapa?
12,7. Nah, untuk melakukan pembulatan ke bawah, maka koma dan 7-nya kita hilangkan atau kita jadikan 0 ya. Kita bulatkan menjadi 0. Kemudian untuk satuannya ini tidak berubah, tetap ya. Jadi hasilnya 12,7 dibulatkan ke bawah menjadi 12. Ingat ya, taksiran bawah. Artinya kita tidak mengikuti aturan, semua bilangan kita bulatkan ke bawah. Nah ya. Kemudian dibagi 0,4. Nah, 0,4 dibulatkan ke bawah menjadi berapa, Nak? Eh, 5/2 ya. Tadi bukan 2/5 ya. Oke, salah Bunda Nak. 5/2 ya, bukan 2/5. Oke, jadi tadi nggak perlu dibagi. Oke, kita ulang ya. Bukan 2/5, tapi 5/2. Yo, yang lainnya nggak ada yang ngasih tahu Bunda juga. Soalnya 5/2, Nak ya, bukan 2/5 ya. Kita ulangi lagi. Dia dibagi 5/2. Dari awal Bunda nggak diulang. Apa sayang? Dari awal diulang. Iya, dari awal. Karena tadi 2/5. Yang kita cari tadi 2/5, bukan 5/2. Oke, kita bagi lagi. 5 bagi 2. Berapa 5 bagi 2, Nak? Bisa nggak 5 bagi 2? 5 bagi 2. Perkalian 2 yang mendekati 5, bisa nggak? Ada nggak? 5. 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 2 kali 2. Nah ya, 2 kali 2 itu sama dengan 4. 5 kurang 4 itu sama dengan 1. 1 bagi 2 bisa nggak, Nak? Nggak bisa ya, 1 bagi 2. Maka kita tambahkan 0 pada bilangan yang akan dibagi. Kemudian kita tambahkan koma pada hasilnya. 10 bagi 2 berapa, Nak? 10 bagi 2? 5 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 kurang 10 berapa? 10 kurang 10 berapa? 0. Nggak ada sisanya, Nak ya. Nah, jadi 5/2 itu hasilnya tadi 2,5. 12,7 dibagi 2,5. Oke. 12/7 tadi kita bulatkan ke bawah. Hasilnya berapa? Hasilnya 12, Nak ya. Nah, kemudian 2,5 kita bulatkan ke bawah jadi berapa 2,5? Berapa, Nak? 2,5. Nah, koma dan 5-nya, koma dan angka yang di belakang komanya kita bulatkan jadi 0 atau kita hilangkan. Kemudian satuan yang di depannya itu tetap tidak berubah, Nak ya. Jadi 2,5 itu dibulatkan menjadi 2. Maka 12 bagi 2 berapa, Nak? 12 bagi 2? 12 bagi 2. 12 bagi 2. Ya. Berapa? 6. Ya, benar 6. Jawabannya apa? Nomor 12. A, B, C atau D? C jawabannya ya. Paham? Paham. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Yaura, Vero, Faras? Paham. Oke, anak soleh dan soleha. Ini kita lanjutkan lagi ya. Nanti untuk tematiknya nggak ada Zoom meeting ya. Untuk tematiknya Bunda bagikan aja materi tematik. Jadi silakan dipahami, dibaca aja materi tematiknya ya. BDP? SBDP-nya juga nggak ada Zoom meeting ya. Nanti akan ada tugas menggambar bebas ya. Gambar bebas? Ya. Nggak boleh? Menggambar gedung, Nak ya. Menggambar seperti yang ada di buku. Nanti Bunda kasih tahu buku di buku ada ya. Ada buku ya? Iya, ada di buku. Menggambar rumah kalau nggak salah ya. Nanti Bunda kasih tahu halamannya ya. Oke. Boleh. Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Oke, nomor 13. Vero, baca nomor 13, Vero. Ya udah. Nomor 13 saya. Ya, 13 sayang. 13.
Tidak di buku. Taksiran terbaik dari 5/1/4. Apa, Vero? Kali 4/5 adalah Oke, taksiran terbaik. Taksirannya. A. Kosong. Apa jawabannya? A. Oke, coba kita lihat dulu nak ya. 5/1/4. Dikali 4/5. Nah, sebenarnya ini ada cara cepatnya nak. Kalau anak soleh dan soleha tahu. Kemarin sudah Bunda ajarkan. Kita fokus ke pembilang dan penyebutnya ya. 5/1/4. Nah, kita lihat pembilangnya itu apakah lebih besar setengah dari penyebutnya? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil ya, 1 ini lebih kecil setengah dari penyebutnya. Maka itu kita bulatkan menjadi 0. Ya, 0 maka 5. Benar. Oke, 4/5. 4/5. Nah, oke. Nah, jadi ini kita bulatkan jadi 0 nak ya. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 0 berapa? 5 tambah 0 berapa nak? 5. Oke, dikali. Kemudian sekarang kita lihat 4/5. Nah, 4 ini apakah lebih besar setengah dari penyebutnya yaitu 5 atau lebih kecil setengah dari penyebutnya? Setengah, lebih besar setengah. Lebih besar setengah, pinter Yora. Lebih besar setengah ya, karena 5 itu setengahnya 2,5. 4 ini lebih besar setengahnya dari 5 yaitu 2,5. Artinya kalau dia lebih besar, dia dibulatkan menjadi 1 ya. Nah, kalau dia lebih besar setengah dari penyebutnya, dia dibulatkan menjadi 1. Kalau pembilangnya lebih kecil setengah dari penyebutnya, maka dibulatkan menjadi 0 ya, seperti 1/4 tadi. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 5 kali 1 berapa? 5 kali 1 berapa, nak? 5. 5. Nah, mudah nggak caranya ini? Lebih mudah nggak? Mudah. Lebih mudah ya, karena kita nggak perlu bagi-bagi, nggak perlu kita ubah menjadi pecahan desimal, nggak perlu kita lakukan pembagian. Kita ingat saja tadi aturannya ya. Paham nggak? Paham. Bunda ulangin lagi ya, misalkan pecahan 1/4 kayak tadi ya. Nah, lihat satunya ini lebih besar atau lebih kecil setengah dari 4 atau dari penyebutnya? Lebih kecil ya. Maka kita bulatkan sama dengan 0 ya. Nah, itu mengapa tadi hasilnya 5. 5 tambah 0 sama dengan 5. Kemudian tadi Bunda ulangi lagi untuk 4/5. Nah, 4/5 nih 4-nya lebih kecil atau lebih besar dari setengahnya 5? Lebih besar, maka kita bulatkan sama dengan 1. Nah ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Jadi nomor 13 ini jawabannya apa? 5. C5. Ya. Oke, paham? Kalau nggak paham ditanya nak ya, bagian mana yang nggak paham ya, dimanfaatkan waktu bertanyanya ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 14. Faro, dengar nggak suara Bunda Faro? Dengar kan? Coba Faro sekarang baca nomor 14 nak. Dihidupkan dulu suaranya. Iya. Itu masih mute. Faro? Halo, Faro? Pembahasan ujian kemarin kan? Iya, ini pembahasan ujian kemarin, nak. Faro, bisa dengar suara Bunda? Bisa. Suaranya itu mute, nak. Oke. Sepertinya Faro belum fokus ya. Faro? Dengar nggak suara Bunda, nak? Kayaknya enggak, Bun. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Coba Yora baca nomor 14 Yora.
bilangan berikut ini yang habis bagi 3 adalah. Nah, yang mana? Apa ciri-ciri bilangan yang habis bagi 3? Ayo. Bilangan yang habis dibagi 3. Apa ciri-cirinya, Nak? Jumlah angka penyusunnya apa? Jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Lihat di bukunya halaman 49. Coba buka bukunya halaman 49. Buku matematika halaman 49. Nah, katanya itu bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Nah, kita coba satu per satu. Nah, ya. Coba 677. Nah, berapa jumlah angka penyusunnya? 677, Nak. Berapa jumlah angka penyusunnya? Ini kakak buka. Berapa? Dijumlahin semua angkanya. 6 tambah 7 berapa, Nak? 6 tambah 7? 6 tambah 7, 13 ya. 13 tambah 7 berapa? 13 tambah 7. Ya. 13 tambah 7 berapa? 20. Nah, 20 nggak ada di aturannya ya. Maka kita jumlahkan juga. 2 tambah 0 berapa? 2 tambah 0. 2 tambah 0 berapa? Kita jumlahkan juga ini angka penyusunnya. 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, nggak termasuk ya. Nggak termasuk di syaratnya. Sekarang 865. Coba jumlahkan lagi 865. Berapa jumlah seluruhnya? Jumlahnya 8 tambah 6 berapa? 8 tambah 6. 8 tambah 16. 14. 14 tambah 9 berapa? 14 tambah 9. 14 tambah 5. Salah, 14 tambah 5 sayang. 14 tambah 5. 19. Nah, 19 nggak ada di aturan. Maka kita jumlahkan lagi. 1 tambah 9 berapa? 1 tambah 9. 10 ya. 10 kita jumlahkan lagi. 1 tambah 0 berapa? 1 tambah 0. 1 ya. Nggak ada di aturannya ya. 1. Nah, sekarang coba 903. 9 tambah 0 berapa? 9 tambah 0? 9. 9 tambah 3 berapa? 9 tambah 3? 9 tambah 0, 9 tambah 3, 12. Nah, nggak ada 12 di aturannya, kita jumlahkan lagi. 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2? 3. Nah, 3 ada nggak di aturannya tadi? Ada ya. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Nomor Nah, 14 3 kan Bunda? ada. Ya, 14. Nah, 3 ada. Maka berapa jawabannya? C. 903. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, Nak? Oke. Nah, sekarang bilang nomor 15. Coba lihat nomor 15. Bilangan berikut ini yang habis dibagi 4, 5, dan 10 adalah berapa? Bilangan berikut ini yang habis bagi 3, 4, 5, dan 10 adalah Berapa, Nak? Bentar ya, coba. Bunda. Yang buat soal Bunda ya, Bun? Apa? Yang buat soal ulangan Bunda ya, Bun? Bukan Bunda sayang. Oke. Bilangan berikut ini yang habis dibagi 3, 4, 5, dan 10 adalah berapa, Nak? Matiin HP Bunda. Berapa sayang?
Lagi Zoom. Oke, jawabannya itu adalah C, nak ya. Jawabannya 4.920 ya. Nomor 15 itu jawabannya C, 4.920 yang bisa dibagi keduanya, nak ya. Nah, caranya kita satu persatu ya. Kita cari 3 yang syaratnya termasuk habis dibagi 3, kemudian bisa habis bagi 4, habis bagi 5, dan habis bagi 10. Kalau 10 dan 5 itu jelas, nak ya, karena akhirnya bilangan akhirnya yaitu 0. Dia bisa ya 5 dengan 10 bisa habis dibagi 5 dengan 10. Kalau 4, nah 4 bisa termasuk karena apa? Karena 2 angka terakhirnya termasuk ke kelipatan 4. 20 masuk kelipatan 4 enggak? Masuk ya ke kelipatan 4 ya. Nah, kemudian sekarang 3. Angka penyusunnya berapa ini? 4 tambah 9 itu berapa? 13. 13 tambah 2 berapa? 15 ya. Kemudian 15 kita tambahkan lagi. 1 tambah 5 berapa? 6. Dia termasuk ke syarat habis dibagi 3 ya. Jadi yang jawaban yang benar yaitu C, 4.920. Dia bisa habis dibagi oleh 4 ini, 3, 4, 5, dan 10. Waalaikumsalam, Aca. Selamat bergabung. Ya, sayang. Oke, nah kita sudah di nomor 15, nak ya. Nanti ditonton video Bunda ya. Oke, bisa disimak video Bunda ya, Aca. Ya, Bun. Oke. Kita lanjut nomor 72. Masih semangat semuanya? 72. Masih semangat? 4 soal lagi, nah ya. Semangat ya, 4 soal lagi ya. Oke, Aca, silakan baca nomor 16, Ca. Nomor 16 ya, Bun. Ya. Ini merupakan faktor dari bilangan 72 kecuali Oke, 72. Kita cari faktor dari 72, nak ya. Nah, masih ingat nggak menggunakan tabel seperti ini? ya. Oke, kita bagi satu-satu ya. Yang pertama, oke, Bunda ulangi dulu ya. Kecil banget tempatnya. Sini. Oke ya, nih. 72. Nah, yang pertama faktornya itu 1, nak ya. 1 kali 72 sama dengan 72 ya. 8 kali 9, 72. Iya, oke, kita mulai satu persatu dulu, nak. 2 bisa nggak 2? Pensil kalau matematika. 2 bisa nggak? Enggak. Bisa ya, 72 bagi 2 yaitu 36 ya. Nih. Kemudian sekarang 3, 72 bagi 3 bisa nggak? Bisa ya, 72 bagi 3 sama dengan 24 ya. Nah, nanti dibagi ya. Sekarang 72 bagi 4 bisa nggak 72 bagi 4? Bisa, 72 bagi 4 sama dengan 18. Maka 4 sama 18 termasuk faktornya ya. Selanjutnya 5. Apa, Vero? Mau ke WC. 72, oke, boleh ke WC. 72 bagi 5 nggak bisa, nak ya. Hasilnya bilangan desimal. Kemudian 72 bagi 6. Bisa nggak 72 bagi 6? Bisa ya, 72 bagi 6 itu 12 ya. 6 dikali 12 sama dengan 72. Sekarang 72 bagi 7 bisa nggak 72 bagi 7? Nggak bisa ya, hasilnya desimal. Terakhir 8 nih. 72 bagi 8 berapa? 9. Nah, inilah faktor-faktor dari 72. Sekarang katanya berikut ini merupakan faktor dari bilangan 72 kecuali, artinya cari bilangan yang tidak termasuk ke dalam faktornya.
Berapa? 8. 8 ada nggak 8? Ada. Ada 8 nak ya. 9 14. ada nggak 9? 9 ada. 8 ada, 9 ada, 12 ada nggak 12? Ada. 12 ada, 14 ada nggak 14? Nggak ada. Artinya jawabannya berapa? 14. 14. Nah, perhatikan nak ya, anak soleh dan soleha ini kuncinya. Anak soleh dan soleha harus hafal perkalian, kemudian bisa pembagian. Nah, untuk bisa pembagian, anak soleh dan soleha kunci yang paling utama itu hafal perkalian. Bagaimana perkaliannya, sudah hafal? Sudah. Sudah. Bisa. Bisa. Perkaliannya sampai berapa? 10. Sampai 10? Enggak, Benar. 11. Ya. Nah, jadi perkaliannya dihafalkan lagi, nak ya, dilancarkan. Harus hafal di luar kepala, nak ya. Bentar ya. Bun, pelajaran kedua apa Bun ya? TIK ya? Bahasa Arab. TIK apa bahasa Arab? TIK, oke. 9.30 ya? Oke, bentar nak ya Bunda. Silakan dipahami dulu ya mengenai faktornya ya. Bentar ya. Apa, Bun? Bentar ya. Bunda share ini dulu ya. Oke, lanjut lagi ya. Paham nggak mengenai faktor? Paham. Intinya anak soleh dan soleha untuk mencari faktor itu anak soleh dan soleha cari bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut ya. Cara mudahnya yaitu dengan perkalian. Anak soleh dan soleha cari dua angka yang hasilnya bilangan tersebut, yang bilangan yang mau kita cari faktornya ya. Oke, ada dua cara, bisa pembagian, kita lakukan pembagian satu-satu dari angka 1. Kayak tadi 72 bagi 1 berapa? Bisa enggak? 72 bagi 2 bisa enggak? 72 bagi 3 bisa enggak? Ya, sampai dia enggak ada lagi angka yang bisa membagi habis di 72 tadi ya. Bunda. Oke. Apa Vero? Enggak. Enggak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 17. Coba nomor 17 Faras. Baca Faras nomor 17. Nomor 17. Berikut ini yang termasuk bilangan kelipatan A4 adalah? Nah, yang mana? Apa ciri-ciri kelipatan 4? Dia dua angka terakhirnya adalah kelipatan 4 atau dia kelipatan 4, nah ya. Dia ada di perkalian 4 atau bilangan yang bisa membagi habis 4. Nah, itulah ya kelipatan 4. A termasuk enggak A? Termasuk enggak A? 8 bagi 8 bisa dibagi 4? 8 ada enggak di perkalian 4? Ada. Ada. 10 ada enggak 10? Ada. Enggak ada. 10 enggak ada ya. Artinya yang A enggak termasuk. Sekarang B. 8 ada enggak di perkalian 4? Ada. Ada. 14 ada enggak di perkalian 4? Sate. Enggak ada. Jadi enggak termasuk. Sekarang C. 12 ada di perkalian 4? Ada. Ada. 14? Sate. Enggak ada. Nah, D sekarang tinggal bersisa ya. 12 bisa dibagi 4. 16 bisa bagi 4? Bisa ya. 20 bagi 4 bisa? Bisa ya. Ada. Jadi hasilnya yaitu D. Oke, paham? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak. Ini Bunda ya. Oke. Apa Faras? 17D. Iya, 17D. 12, 16, 20. Oke, semangat ya, 3 soal lagi. Sekarang nomor 18. Faro nomor 18. Coba Faro baca. Bilangan kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10 yang terletak antara. Nah, yang mana? Bilangan kelipatan 5. Tetapi bukan kelipatan 10 yang terletak antara 10 dan 40 adalah. Nah, yang mana? Bilangan kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10. Mana? Artinya yang di belakangnya itu ada angka 5-nya ya. Karena kelipatan 10 itu angka di belakangnya ciri-cirinya yaitu 0 ya. Nah, sekarang lihat yang mana yang termasuk kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10. 10 kelipatan 5 enggak? 10 kelipatan 5 bukan? Ya, 10 kelipatan 5. Oke, sekarang kita untuk cara mudahnya kita cari yang kelipatan yang bukan kelipatan 10 ya. Oke, untuk yang A, 15 itu tidak termasuk kelipatan 10 ya, karena 15 bagi 10 itu nggak bisa. Ya. Artinya yang ada angka kemudian 20. 20 bisa dibagi 5 bisa ya. 25 bagi 10 bisa. Kemudian 25 nggak bisa bagi 10 ya. Oke. Yang mana nak? Yang angka terakhirnya ada angka 5 yang bukan termasuk kelipatan 10. Ini tadi D. Yang mana? D ya, benar Faras, jawabannya D ya. Jadi perhatikan kelipatan 5 tetapi bukan kelipatan 10. Artinya kita karena kelipatan 10 ini ciri-ciri angka yang terakhirnya adalah 0. Nah, kita lihat angka yang terakhirnya bukan 0 semua. Siapa? A, B, C, atau D? Kalau A ada ya 0. B ada juga yang akhirnya 0 ya. Kemudian C juga ada yang akhirnya 0. Nah, yang D ini dia nggak ada semua akhiran 0. Dia akhiran 5 semua. Jadi dia nggak termasuk kelipatan 10 karena nggak bisa dibagi habis oleh 10 ya. Maka jawabannya itu D ya. Oke, 2 lagi nomor 19. Nomor 19. Rasya, Aca, baca nomor 19, Aca. Berikut ini merupakan bilangan prima kecuali. Nah, kecuali bilangan prima apa bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa dibagi habis oleh 1 dan angka itu sendiri ya. 2 termasuk bilangan prima? Termasuk ya. 3 termasuk bilangan prima? 3 bilangan prima bukan 3? Iya. Iya. 4 bilangan prima bukan 4? Enggak. Iya. Karena dia bisa dibagi 2 ya. Jadi jawabannya C ya. 5 termasuk bilangan prima. Jadi yang kecuali artinya yang bukan. Berarti jawabannya C ya. Paham? Paham? Paham. Terakhir. Berikut ini merupakan bilangan komposit kecuali. Ayo yang mana? Bilangan komposit itu apa, Bun? Ya, nah ada di halaman 60, lihat. Halaman 60, bukunya halaman 60. Yang bagian terakhir. Coba baca, Ca, yang bagian terakhir. 60 bagian terakhir. Tabel Ya. bilangan asli dari 100. Yang bawah paragraf kedua, nah paragraf kedua yang terakhir. Bilangan komposit adalah bilangan asli halaman 60 sayang. Halaman 60. Ya. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1
yang bukan merupakan bilangan prima. Nah, artinya bilangan asli dia lebih besar dari 1. Artinya 1 nggak termasuk, nak ya. Kemudian dia tidak termasuk bilangan prima, ya. 7 bilangan prima bukan? Bukan. Iya. 7 bilangan prima. Iya, Iya, 7 bilangan prima ya. 8 bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. Bukan ya. 9 bilangan prima bukan? Iya. Bukan. 10 juga bukan. 10 juga bukan bilangan prima. Oke, ini soalnya Ini maksudnya soalnya kayak mana, Bun? bentar nak ya, bilangan komposit adalah artinya kecuali ya, benar nak. Jawabannya itu A jadi ya. Katanya kayak gini ya. Berikut ini merupakan bilangan komposit kecuali ya. Nah, tadi kita lihat pengertian bilangan komposit itu apa? Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima ya. Yang bukan merupakan bilangan prima. 8 bukan bilangan prima, artinya dia komposit. 9 bukan bilangan prima, artinya dia komposit. 10 bukan bilangan prima, artinya dia komposit. Nah, siapa yang bukan komposit? 7. Yang komposit, yang kecuali artinya 7, nak ya. Yang bukan bilangan komposit artinya 7. Karena kenapa? 7 termasuk bilangan prima. Ya, paham nggak? Paham nggak maksud Bunda? Paham. Bunda ulangi ya. Pengertian bilangan komposit tadi bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Ya, 7 bilangan prima artinya dia bukan komposit. 8 bukan bilangan prima artinya dia komposit. 9 ini bukan bilangan prima artinya dia komposit. 10 bukan bilangan prima artinya dia komposit. Nah, katanya tadi kecuali yang bukan bilangan komposit, yaitu A7 karena dia bilangan prima. Ya, bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa, Bunda. Bisa. Oke, sudah selesai sampai nomor 20. Nah, ya, coba sekarang Bunda lihat, Bunda minta buka kamera semuanya, Nak. Coba Bunda lihat anak soleh dan soleha duduk yang santun. Oke. Nah, Aca, Faro, Rasya, Faro, Fatia Aca. Coba buka kameranya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba Faro, Aca buka kameranya, Nak. Bunda tanya satu-satu ya. Faras, paham nggak Faras? Bilangan komposit tadi agak kurang paham. Agak kurang paham bilangan komposit tadi ya. Intinya seperti ini, bilangan komposit itu bilangan asli yang lebih besar dari 1. Artinya 1 itu bukan bilangan komposit, nah ya. Nah, kemudian dia bukan termasuk bilangan prima. Ya, bilangan asli lebih dari 1 dan bukan bilangan prima, ya. Kayak tadi 8 lebih dari 1. 8 bilangan prima bukan? 8 bukan. Bukan, jadi dia komposit, bilangan komposit. 9 dia bilangan prima bukan? 9. Kenapa 2 bukan komposit? Apa, Nak? Kenapa 2 bukan itu komposit? Karena 2 bilangan
prima. Nah ya, karena 2 bilangan prima. Jadi dia tidak termasuk bilangan komposit. Tapi pengertiannya yaitu bilangan asli lebih dari 1 yang bukan bilangan prima. Ya, yang bukan bilangan prima. Ya. Nah ini tadi jawabannya A7. Karena yang diminta kecuali ya. Apa Yora? Kalau 3 bilangan prima atau bukan? 3 bilangan prima enggak anak soleh dan soleha? Apa Iya. pengertian bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia bisa habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Dia nggak bisa dibagi bilangan yang lainnya. 3 bisa dibagi 1? Bisa. 3 bagi 3? Bisa. Kemudian bisa nggak dibagi bilangan yang lainnya? 3 bagi 4 bisa nggak? Enggak. Bisa. 3 bagi 5 nggak bisa nggak? Nggak bisa. Artinya 3 termasuk bilangan prima. Nah, jadi 3 komposit bukan? Iya. Bukan. 3 bukan komposit karena dia bilangan prima. Paham nggak? Paham. Paham. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, anak soleh dan soleha sudah Bunda bahas semua ya soal ujiannya yang pilihan ganda sampai 20, kemudian yang bagian isiannya kemarin sudah Bunda jelaskan langsung di sekolah. Nah ya, nanti silakan kalau yang belum paham boleh diputar kembali videonya ya, dipahami kembali. Nanti Bunda bagikan form remedial, nah ya, form remedial artinya itu mata pelajaran yang anak soleh dan soleha hasil PTS-nya tidak mencapai 75 ya. Artinya tidak mencapai KKM maka harus remedial ya atau melakukan ujian ulang. Bunda nggak apa-apa kan kalau kita remedial, Bunda? Iya, nggak apa-apa. Artinya kalau remedial anak soleh dan soleha harus Belajar kembali. Belajar kembali, artinya harus belajar lagi, pahami lagi materinya ya. Berarti kemarin kurang giat belajarnya ya. Belajarnya harus lebih giat lagi ya, dipahami lagi soal-soalnya ya. Diputar kembali penjelasan dari Bunda ya. Ngantuk Bun pas belajar. Ngantuk iya. Artinya otaknya bekerja ya. Sekarang siapa saja yang remedial? Apa Faras? Yang remedial nanti Apa Faras? hari Jumat kan siapa yang remedial nanti hari Jumat Bunda ya? Hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, sepertinya hari Jumat nak ya. Tapi nanti Bunda informasiin kembali ya, hari besok masih ada ujian ya. Kalian besok masih ada ujian hari Rabu. Kan besok terakhir. Ujian apa besok? Sekarang siapa saja yang remedial Bunda yang kemarin? Apa Faras? Yang remedial siapa saja Bunda? Oke, nanti Bunda informasikan semuanya ya. Nggak boleh disebutin di sini. Nanti Bunda kirim pribadi nak ya. Oke? Nanti kalau semua pelajaran sudah ada semua, rekap remedialnya baru Bunda bagikan satu persatu ya. Ya. Oke, dan Bunda informasikan lagi untuk jadwal remedialnya ya. Bagi yang remedial nanti Bunda informasikan lagi jadwalnya ya. Kita sesuaikan ya. Oke? Baiklah anak soleh dan soleha, alhamdulillah untuk pelajaran matematika kita sampai di sini ya. Kita hanya membahas soal-soal PTS karena kemarin masih banyak yang keliru jawab soal PTS-nya nak ya. Oke, nanti pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan materinya tentang faktor persekutuan ya. Sebenarnya kita sudah belajar tentang faktor, tinggal kita ulangi kembali ya. Faktor persekutuan artinya kita cari faktor yang sama antara dua bilangan ya. Nanti kita bahas lagi ya. Oke anak soleh dan soleha, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Semoga apa yang sudah Bunda jelaskan bisa dipahami oleh semuanya dan bisa bermanfaat ya.
Marilah kita akhiri pelajaran matematika ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Siapa yang manggil Bunda? Vero ya. Kenapa Vero? Nggak jadi. Oke. Nah, baiklah. Untuk tematik nggak ada Zoom meeting ya. Untuk pelajaran tematik nggak ada Zoom meeting. Nanti Bunda, Bunda sudah ini pelajaran tematik Bunda ya? sudah ini pelajaran matematik. Nanti Bunda Becky, kan ngazin rangkuman tematiknya yaitu subtema 1, tema 4, tema 1, pelajaran 2. Silakan dibaca ya. Nanti di sekolah Bunda tanya. Ayo, besok ulangan apa? Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan TIK ya. 3 mata pelajaran terakhir ya. Oke, Faras kenapa kayak gitu Faras? Nanti jatuh. Oke, untuk SBDP nanti hari ini tugasnya menggambar ya. Bunda bagikan juga nanti pengumumannya ya. Gambar rumah ya ada di buku. Oke? Oke, baiklah anak soleh dan soleha. ya? Ya, nanti Bunda kirim halamannya ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama.